Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya kita semuanya sedang menuju akhirat. Kita semuanya menunggu giliran kematian. Dan tidak ada bekal yang paling baik untuk akhirat kita, untuk kematian kita, kecuali takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Carilah bekal, maka bekal yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kita akan menjadi manusia-manusia yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian adalah orang yang paling bertakwa. Dengan takwa seseorang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi walinya. Dengan takwa seseorang akan menjadi wali Allah. Sebagaimana Allah firmankan, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketakutan sedikit pun atas mereka dan mereka tidak akan bersedih. Siapakah mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara amal yang sangat penting dan sangat besar pahalanya bagi kita adalah amal hijrah. Amal ini banyak yang tidak tahu tentangnya. Banyak juga yang menganggap bahwa hijrah itu
sudah tidak disyariatkan lagi di zaman kita. Maka perlu pembahasan tentang amal hijrah ini. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah para jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah dalam bahasa Arab artinya meninggalkan sesuatu. Adapun dalam syariat, maka hijrah ini bisa digunakan untuk menyebut meninggalkan tempat tertentu, bisa juga digunakan untuk menyebut meninggalkan perbuatan buruk tertentu. Hijrah yang pertama disebut oleh sebagian ulama sebagai hijrah yang hissiyah, hijrah yang terlihat, yaitu ketika seseorang meninggalkan negeri kufur atau negeri kaum musyrikin ke negeri Islam. Inilah hijrah yang hissiyah, hijrah yang tampak, hijrah yang terlihat oleh mata. Ada orang-orang yang meninggalkan negeri kufur, negeri musyrik ke negeri Islam. Hijrah inilah yang dimaksud dan disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih." Sesungguhnya semua amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan bagian pahala tergantung niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah di sini adalah hijrah yang hissiyah, karena konteks hadis ini adalah menjelaskan tentang kasus seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hijrah dari kota Makkah yang ketika itu adalah negeri kaum musyrikin ke kota Madinah. Tapi ada yang hijrahnya itu untuk mengejar wanita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya dengan hadis ini, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya benar-benar karena Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan pahala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia atau urusan wanita, maka hijrahnya kepada itu, kepada sesuatu yang dia tuju. Maksudnya dia tidak mendapatkan pahala akhirat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hijrah yang hissiyah ini dengan meninggalkan daerah kufur, daerah yang penuh dengan kesyirikan, kepada daerah yang penuh dengan keislaman, mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 20 sampai 22, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun." Orang-orang yang beriman, dia berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan diri mereka, pahala mereka sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minh. Rabb mereka memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmat darinya, wa ridwan, dan dengan keridhaan darinya, wa jannat, dan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Lahum fiha na'imun muqim. Bagi mereka di dalam surga tersebut kenikmatan yang kekal selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Mereka akan menetap di sana selamanya. Innallaha 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada pahala yang sangat agung.
Ini termasuk keutamaan hijrah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan hijrah di sini adalah hijrah yang hissiyah, meninggalkan daerah atau negeri yang kafir ke negeri yang Islam. Di antara keutamaan hijrah ini adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 100. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rizki. Rizki yang lapang bisa didapatkan oleh seseorang dengan amalan berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan amalan hijrah ini adalah mendatangkan ampunan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab." Maka orang-orang yang berhijrah, mereka dikeluarkan dari negerinya, mereka disakiti karena jalanku, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatalu wa qutilu, mereka berperang, mereka memerangi dan mereka diperangi. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim, maka aku Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menghapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Ini menunjukkan bahwa amalan hijrah bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan aku benar-benar akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Thawaban min 'indillah, sebagai bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu 'indahu husnul thawab, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala yang sangat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada sahabat Amr ibn al-As, "Ama 'alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablah?" Tidakkah engkau tahu wahai Amr ibn al-As bahwa Islam itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya? Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablah. Tidakkah engkau tahu wahai Amr bahwa hijrah juga bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya? Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah, dan bahwa haji juga bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa hijrah, yaitu hijrah hissiyah, bisa mendatangkan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, hijrah yang hissiyah ini masih terus berlaku. Syariat ini bukan syariat yang sekarang sudah tidak diberlakukan lagi. Syariat ini masih berlaku sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Syariat hijrah tidak akan terputus sampai terputusnya syariat taubat. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha, dan taubah, syariat taubah tidak akan terputus sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ini menunjukkan bahwa hijrah meninggalkan negeri kafir ke negeri Islam itu terus berlaku sampai hari kiamat nanti. Para jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, di dalam syariat juga ada hijrah yang ma'nawiyah. Ada hijrah yang tidak kasat mata, hijrah yang bersifat rohani, hijrah yang bersifat batin, tidak bisa terlihat oleh mata kita.
Hijrah yang ma'nawiyah ini adalah meninggalkan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan keadaan yang buruk menuju keadaan yang baik, bisa disebut sebagai hijrah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir, orang yang berhijrah yang hakiki adalah orang yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhijrah yang hakiki adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah hijrah yang ma'nawiyah ini juga banyak dikatakan oleh orang-orang di zaman ini. Ketika ada sebagian orang mengatakan, alhamdulillah si fulan telah berhijrah. Maksudnya adalah meninggalkan keadaan buruknya dan dia telah bertaubat dan akhirnya menggantinya dengan keadaan yang baik. Hijrah yang ma'nawiyah ini lebih dekat kepada keadaan kita saat ini. Karena kita di Indonesia bisa dikatakan sebagai orang yang berada di negara Islam. Dan ketika kita berada di negara Islam, maka tidak ada syariat hijrah yang hissiyah yang pertama tadi. Beda dengan orang-orang yang berada di negeri kafir, maka ada syariat hijrah untuk mereka dari negeri tersebut ke negeri Islam. Sedangkan kita berada di negeri Islam, negeri kaum muslimin, negeri yang tersebar di dalamnya syiar-syiar Islam, negeri yang dipimpin oleh seorang muslim. Maka tidak ada hijrah yang hissiyah untuk kita. Kita disyariatkan untuk melakukan hijrah yang ma'nawiyah, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang baik. Contoh hijrah yang ma'nawiyah adalah hijrah dalam belajar, hijrah dalam menuntut ilmu agama, yaitu dengan meninggalkan rujukan ilmu yang tidak baik, meninggalkan guru-guru agama yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memilih rujukan-rujukan agama yang tepat, memilih guru-guru agama yang benar-benar menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang dipahami dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru agama kita haruslah guru yang mumpuni ilmunya, tinggi ketakwaannya, dan lurus akidahnya. Ketika kita meninggalkan guru-guru yang tidak baik menuju guru-guru yang baik, ini bisa dikatakan sebagai hijrah ma'nawiyah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara hijrah yang ma'nawiyah ini adalah hijrah dalam berakidah, hijrah dalam meyakini sesuatu, yaitu dengan meninggalkan keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan dalil yang sahih. Ketika kita asalnya berkeyakinan dengan keyakinan tertentu, kemudian kita tahu, kita baca-baca, dan akhirnya kita mendapatkan keyakinan yang benar tentang sesuatu itu dan menyelisih keyakinan kita sebelumnya, maka kita disyariatkan untuk meninggalkan keyakinan yang sebelumnya, dan itu bisa dikatakan sebagai hijrah ma'nawiyah. Hijrah dari akidah yang menyimpang kepada akidah yang lurus. Misalnya asalnya akidahnya akidah Syiah, kita tinggalkan akidah tersebut menuju akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang akidahnya asalnya akidah Khawarij, kita menuju ke akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang akidahnya asalnya Qadariyah, Murji'ah, akidah Jahmiyah, akidah Asy'ariyah, kemudian kita menuju kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Salaful Ummah. Ini adalah hijrah dalam berakidah. Ada di sana hijrah dalam beribadah.
yang asalnya ibadah-ibadah yang kita lakukan ada yang tidak sesuai dengan dalil yang sahih, kita berusaha meninggalkannya untuk menggantinya dengan ibadah-ibadah yang benar-benar ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada hijrah dalam berteman. Ketika dahulu teman-teman kita adalah teman-teman yang tidak baik, teman-teman yang tidak mengajak kita kepada akhirat, teman-teman yang menjauhkan kita dari surga Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang hanya mengajak untuk menyia-nyiakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, kita tinggalkan mereka. Kita ganti dengan teman-teman yang baik, yang saleh, yang bertakwa, yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan, selalu mengingatkan kita kepada akhirat, kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Ini hijrah dalam berteman. Di sana ada hijrah dalam berpakaian. Ketika dahulu kita sering memakai pakaian-pakaian yang tidak sopan, pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan syariat, pakaian-pakaian yang banyak gambar-gambarnya yang tidak baik, kita tinggalkan pakaian-pakaian tersebut. Pakaian-pakaian yang menyelisih syariat, membuka aurat, maka kita tinggalkan pakaian-pakaian tersebut untuk menggantinya dengan baju yang selaras dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hijrah dalam berbisnis. Ketika dahulu bisnis kita penuh dengan sesuatu yang diharamkan, penuh dengan riba, penuh dengan penipuan, penuh dengan misalnya riswah atau sogok menyogok, kita tinggalkan itu semuanya untuk berbisnis dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Islam, dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Di sana ada berhijrah dalam berperilaku. Perilaku kita yang dulunya buruk, kita ubah dengan perilaku yang baik. Dengan hijrah yang seperti ini, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima." Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang keburukan-keburukannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika kita sudah tahu apa itu hijrah, dan ketika kita sudah tahu bahwa hijrah itu ada hijrah yang hissiyah, yang tampak, yang terlihat, dan ada hijrah yang ma'nawiyah, maka seharusnya kita melakukan dua-duanya apabila dimungkinkan, dan melakukan salah satunya apabila itu yang kita mampu, agar kita benar-benar bisa masuk ke dalam Islam dengan sempurna sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan sampai kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ketika kita sudah menjalankan hijrah yang kita mampu,
maka kita akan mendapatkan kemuliaan dan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan status keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim." Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki dan nikmat yang mulia. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sebisa mungkin kita lakukan kedua hijrah tadi apabila kita mampu melakukan dua-duanya. Tapi karena kita berada di Indonesia, di negeri Islam, negeri kaum muslimin, maka yang kita lakukan hanya hijrah yang kedua saja. Dan berusahalah untuk mewujudkan hijrah maknawiyah ini dengan sebaik-baiknya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah khutbah yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Di akhir khutbah tidak lupa khatib mengingatkan kepada para jemaah sekalian untuk memperbanyak salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi. Dengan 1 kali salawat, Allah akan mengganjar kita dengan 10 kali salawat darinya, sebagaimana disabdakan oleh nabinya, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya hingga 10 kali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.